Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya mau bercerita sedikit ini. Ini ada satu teman saya ya Pak Ustadz, teman dekat ini. Beliau ini selalu bercerita tentang apa namanya keberhasilan yang dia peroleh itu Pak Ustadz itu karena dia memuliakan orang tuanya Pak Ustadz, memuliakan orang tuanya karena doa orang tuanya, doa ibunya. Itu terus apapun itu. Sekolah berhasil karena didoakan ibu, akhirnya menjadi sarjana lah gitu. Sampai ini ibunya ini juga diumrohkan lah sama teman saya itu. Wah, ibunya namanya ibu kan minta teman juga itu. Oke, saudaranya dikasih ngawal 2 orang. Ini diceritain Pak Ustadz sama teman saya itu. Nah, itu sebenarnya yang seperti itu bagaimana sih sebenarnya Pak Ustadz? Memang apapun doa orang tua itu mesti dikabulkan seperti cerita teman saya itu Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Cerita ini banyak yang beredar, banyak sekali cerita-cerita yang hampir mirip-mirip seperti cerita temanmu tadi. Jadi begini, kalaupun umpamanya temanmu bercerita, maunya cerita ke kamu tiap kali ketemu, atau mau ceritanya itu lagi, ketemu dengan temennya yang lain ceritanya itu lagi, dia sebenarnya bisa aja bercerita bahwa dia itu berhasil. Dia niat mau menceritakan bahwa dia itu berhasil, insya Allah seperti itu. Dan itu ada unsur riya, ada unsur bangga, ada unsur sombong juga. Cuma itu ditutup seperti islami. Jadi dia ngomong, saya karena begini itu karena berbakti dengan ibu saya, mamanya, dengan orang tua saya selalu berbakti, saya seperti ini. Kemudian dia berhasil mencapai gelar sarjana, ya S1, S2, S3, S6, S12 sampai sekarang S20 sekarang ya. S20 Samsung. Nah, kalau dia bilang bahwa saya berhasil ini karena doa-doa ibu saya, nah ini agak kelewatan menurut saya. Jadi sebagai seorang Islam itu tidak boleh bercerita seperti itu karena ada unsur riya sebenarnya, ada unsur riya. Ada unsur riya kenapa? Karena dia tiap kali bertemu yang diceritain hanya itu. Kecuali kalau mamanya kamu bertanya. Nah, itu dia ada dakwah di balik kamu bertanya itu, ada dakwah yang diminta oleh Allah Ta'ala melalui pertanyaan kamu kepada dia. Nah, itu diterangkan. Nah, cara menerangkan nanti itu juga dinilai oleh Allah Ta'ala. Temenmu itu pada saat kamu bertanya memang dia berdakwah. Pada saat dia menerangkan apa yang dia kerjakan, ada unsur riya, ada unsur bangga dan sombong nggak pada waktu bercerita ke kamu? Itu yang tahu hanya dia dan Allah. Nah, kalau dia ada unsur itu, dia salah di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian umpamanya akhirnya dia juga bercerita bahwa dia mengumrohkan ibunya karena dia berbakti kan mengumrohkan ibunya. Kemudian juga saudara-saudaranya seperti itu. Benar. Yang diceritain kalau itu terus dengan kamu, dengan teman yang lain, dengan yang lain, akhirnya kalau ketemu itu ngomong, oh dia selalu cerita itu kan tahu akhirnya ya. Bener. Nah, itu namanya dia itu bangga dengan keadaannya. Nah, yang harus diketahui adalah kalau kita iman kepada Allah Ta'ala benar dan belajar bertakwa, harus pahami ma sabaka min hasanatin faminallah. Jadi harus paham bahwa dan apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah. Jadi jangan punya embel-embel macam-macam. Karena kita tidak tahu pada saat Allah itu memberikan kita nikmat, atau Allah memberikan nikmat kepada temanmu itu dasarnya apa, kan kita nggak pernah tahu. Bisa aja memang itu menjadi ujian bagi temenmu dan ujian bagi ibunya dan ujian bagi saudara-saudara temenmu sebenarnya.
Loh kok jadi ujian? Iya, ujian itu tetap ada dua. Satu, bentukannya musibah, ya memang ujian karena memang perbuatan dosa. Yang satu lagi ujian karena memang Allah menguji, yaitu salah satunya melalui nikmat yang kita terima. Nggak usah temenmu punya istri, ya istrinya itu ujian. Temenmu punya anak, anak itu ujian bagi diri. Kan seperti itu. Temenmu satu kerjaan, dia mengerjakan, membangun gedung. Pembangunan gedung itu ujian bagi dirinya. Bagi dirinya, bagi kamu, bagi GM-mu, bagi direksimu. Itu gedung yang kamu bangun itu ujian. Mau diapakan nih gedung itu ujian itu Pak Saudara? Lah iya. Gedung itu mau dikerikiti, monggo. Atau enggak? Oh kalau enggak nggak mungkin. Kan gitu ya. Kalau enggak nggak mungkin. Ya memang. Nah, itu ujian. Nah, bisa nggak menghadapi? Pada saat dia berdoa agar dapat gedung, ya dia ujian itu sebenarnya. Apakah doanya dikabulkan? Enggak, memang dia kerjaannya seperti itu. Ya Allah ngasih aja. Nah, pada saat temanmu itu berkata seperti itu, paham nggak bahwa dia itu ada unsur riya, bangga, dan sombong? Dia tahu sebenarnya. Kalau dia sholat, dia tahu. Kalau dia itu termasuk rajin sholat, rajin beribadah, insya Allah dia tahu. Yang menjadikan dia selalu cerita begitu itu terus menerus dan dia tidak sadar itu kenapa? Setan ego dan setan sombong. Ya, dia nggak bisa menolak mau tidak bercerita, itu nggak bisa. Itu setan. Siapapun, entah itu temanmu yang kontraktor, insinyur, entah orang yang ahli ekonomi, entah orang yang jadi menteri, entah orang itu jadi pejabat, entah orang itu ya pendakwah, sama aja. Allah tidak melihat jabatan di dunia itu, tidak melihat. Selama dia ada riya, sombong, dia tetap kena. Apalagi dia seorang pendakwah umpamanya. Nauzubillah. Jadi pada saat dia bercerita begitu, kemudian cerita ke orang kayak itu aja, itu dia sudah sombong berkali-kali. Kalau umpamanya seorang pendakwah cerita seperti itu, dia seperti membanggakan kesombongannya di semua orang di seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan dia akan tahunya itu nanti kalau di akhirat atau di dunia dia nggak akan tahu, matanya tertutup oleh kesombongannya, nggak bisa. Nah, jika seperti itu, apakah itu dia berhasil dari doa ibunya? Wallahu alam. Kalau saya wallahu alam. Pertanyaan saya balik, yang dia berhasil. Kan kamu tahu itu temenmu yang cerita, tahu? Ya, insya Allah tahu. Kamu kenal keluarganya? Ya. Kenal. Ada nggak saudara-saudaranya dia yang berhasil seperti dia? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, berarti ibunya itu pilih kasih. Oh ya enggak kan gitu. Ya, saya menyemangatkan aja, menyangatkan aja. Kan nggak mungkin yang namanya orang tua itu pilih kasih. Kan semuanya didoakan sejak kecilnya, betul nggak? Iya ya. Tapi kalau memang doa ibu itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kenapa saudara yang lain kok nggak berhasil? Kan nggak bisa, makanya itu hanya Allah aja memberikan. Oh, haknya Allah juga dengan tidak memberikan yang lain gitu Pak? Iya. Oh, Begitu, walaupun didoain sama. Itu juga sama, pada saat temenmu ini berhasil atau siapapun orang ini berhasil, ibunya bangga nggak dengan anaknya? bangga. Nah, kan sama, berarti ibunya dititipi keberhasilan oleh Allah Ta'ala melalui anaknya, nggak kuat dia, bangga. Kan gitu. Anaknya pejabat, bangga. Bangga, dia adanya bangga. Bersyukur, jarang bersyukur. Bangga pasti kok. Orang yang namanya bersyukur itu dia senantiasa tawadu. Jadi kalau memang anaknya itu keluar seperti itu dan dia tahu, dia malu, dia akan ngomong, nah omonganmu salah. Itu harusnya yang baik. Iyalah, ibu yang baik atau orang tua yang baik itu pasti seperti itu. Berarti insya Allah agamanya jelas, dia beriman beneran kepada Allah Ta'ala dan dia belajar takwa kepada Allah Ta'ala, dia akan negur anaknya, nah bicaramu terlalu jauh, jangan membanggakan ibumu nak. Semua yang berhasil dari kamu itu dari Allah Ta'ala. Kan ibu yang baik seperti itu. Kalau mamanya ibunya bangga terhadap dia, ya sama aja.
11-12 lah. Sesifat. Ya sesifat kan seperti itu. Oh, iya, Jadi iya. itu juga tidak boleh seperti itu. Seorang yang belajar taat tidak boleh seperti itu. Itu sombong. Iya beneran. Kalau memang ada apalagi dia seorang pendakwah, dai, ngomong seperti itu kan dilihat banyak jutaan orang bisa melihat. Akhirnya nggak usah dia ngomong yang dia berhasil umpamanya. Lah kan sebelum dia kan banyak orang yang berbakti pada orang tuanya yang Iya, biasa-biasa yang nggak ekonominya lemah juga banyak. Jadi jangan dengan kamu seperti itu terus kamu itu gembar-gembar. Enggak, banyak yang dia itu dengan susah payah meladeni orang tuanya yang memang sudah sepuh, sudah nggak mampu, dengan ikhlas malahan. Dia tidak punya YouTube, dia tidak punya apa, dia ikhlas. Nah itu malah bisa diterima oleh Allah Ta'ala daripada ngomong ngalor ngidul di YouTube atau ngomong ngalor ngidul di kantor ya. Ngapain ngomong seperti itu? Tidak boleh. Orang Muslim belajar taat kepada Allah Ta'ala itu tidak boleh seperti itu. Itu makanya harus hati-hati. Itu istilahnya ada ibadah yang memang tidak perlu kita munculkan kepada mass media, tidak perlu. Nah, kalau ibadah yang kita munculkan ya puasa, akhirnya kan tahu ya kamu puasa ya insya Allah atas izin Allah. Kemudian apa, umroh ya boleh, kamu kemarin umroh ya alhamdulillah Allah mengizinkan umroh. Ya, kan seperti itu, kamu haji ya alhamdulillah Allah mengizinkan saya berhaji, boleh. Nanti tanyain haji ngapain aja, kan cerita di situ. Tapi kan belajar untuk tidak ada unsur riya, bangga dan sombong. Dia menerangkan benar-benar seperti itu. Baru itu boleh, yang diceritakan itu boleh. Tapi ada momennya ibadah-ibadah yang memang tidak perlu ceritain, sedekah momennya, infak momennya. Kalau orang temanmu seperti itu atau siapapun seperti itu sombong. Dan itu bisa membuat iri kadang-kadang yang mendengar juga kan, itu Pak Ustadz ya. Jadi Oh ya, sama aja itu orang dia ngomong seperti itu, orang lain iri, itu ujiannya. Ujian Lah juga. ngapain iri kan begitu? Benar. Lah kan itu cerita aja, biasa aja, sama seperti kamu itu mendengarkan cerita tentang Fir'aun di dalam Quran. Masa kamu maki-maki Fir'aun? Kan sudah mati. Lah ngapain kamu itu? Kan gitu ya. Oh, kalau masih hidup Ustaz, ya nggak perlu dimaki-maki, ya biasa aja. Itu namanya ujian. Kita harus berpikir apakah itu dari orang tuanya, dari berbaktinya. Wallahu alam, kita nggak tahu. Karena kita sekretaris Allah bukan, jadi nggak ngerti catatan Allah itu bagaimana, kan nggak tahu. Jadi jangan bukan nebak ini Ci. Jangan meyakini, meyakini malah sudah. Jangan meyakini bahwa ini pasti dari doa ibu saya. Enggak seperti itu. Makanya kalau doa ibu kamu, saya tanya tadi, saudaranya yang lain berhasil nggak seperti dia? Enggak, kan? Makanya saya tadi mancing, nakal. Berarti ibunya pilih kasih dia berdoa. Nah, kamu jawab, oh kan nggak mungkin. Ya, bener. Berarti ibunya dari dulu juga sama doainya. Tapi kenapa Allah milih ini? Begitulah Allah. Walaupun orang tua itu mendoakan semua anaknya, bisa aja Allah milih satu, milih dua, atau tidak milih semuanya, bisa. Tergantung apanya itu? Nggak tahu saya, kan catatan Allah kan nggak tahu saya, kan gitu. Tergantung apanya, kan gitu ya. Kalau memang mau baik ya tergantung banyak hal. Umpamanya kebaikanmu bagaimana, kamu dengan orang tuamu gimana. Loh, orang tua kayaknya saya baik sama orang tua. Loh, persoalan baik itu kan bukan dari visimu, bukan Allah dari ini pendapatmu, dari Allah. Kalau kamu ngomong sama orang tuamu gimana? Nah, mulai kamu berpikir gimana cara ngomong, gimana kalau ada masalah, gimana kalau kamu ditanyain, gimana kalau ini kan dari ngomongan aja udah, waduh amburadul nih. Tapi jujur loh ya, nah, kira kan ngomong-ngomong, iya kayaknya saya itu kalau bicara kok keras ya, kok kaku, kok ini. Nah, itu dari bicara. Kan seperti itu. Kemudian bagaimana kamu kerja itu, kamu sudah memberikan ya sedikit-sedikit itu uang jajan lah kepada orang tuamu, kan kamu bisa jawab. Iya ya, nah kan bisa jawab begitu. Nah di situ aja kamu nggak lolos ya, ya biasa aja. Tapi malah bagus, karena walaupun orang tuamu meninggal, kamu malah masih dikasih loh sama orang tuamu. Warisan. Ya, warisan itu. Ya itulah. Kan gitu. Itu masih baik orang tuamu itu. Ujian juga itu Pak Ustadz ya. Ujian yang gimana? Walaupun nikmat. Iya itu.